jadi tahunnya hampir bersamaan. Tapi duluan si NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, yang mana pengaturan protokol menggunakan 16 karakter. Jadi 16 karakter itu seperti halnya alfabet ya, baik itu numerik atau huruf. Ya. Implementasinya dia dari 15 karakter untuk digunakan sebagai penamaan. Satu karakter untuk tipe entitinya atau identitasnya atau identitasnya. Ya. Karakter. NetBEUI tidak memiliki kemampuan routing sehingga jaringan dengan NetBEUI bersifat lokal atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan NetBEUI. Ini protokol awal yang muncul, NetBEUI muncul karena dia punya kelemahan routing. Akhirnya TCP/IP muncul dari dari kelompok ilmuwan yang bergabung membuat TCP/IP. Ya. Punya standar TCP/IP. TCP/IP muncul menawarkan dia bisa routing, ya, mencari jalur. Akhirnya setelah TCP/IP muncul, TCP/IP harus dikenal dengan Transmission Control Internet Protocol menggunakan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan dot desimal atau kita sebut dengan IPv4. Ya, 192.168. Ya. 1.1. Nah, contohnya seperti itu. Jadi desimal dibatasi oleh satu dot atau titik. TCP/IP merupakan protokol dengan jaringan yang paling banyak digunakan. Karena NetBEUI tadi tidak berhasil karena dia sifatnya lokal, ya. Orang sudah menggunakan, oh ini ternyata menghubungkan antar lokal kok nggak bisa routing. Akhirnya cari alternatif, muncullah si TCP/IP. TCP/IP akhirnya beralih semua, ya. Akhirnya NetBEUI sudah kehilangan penggunanya. Dia bereksperimen menggunakan IPX SPX, ya, Internet Sequence Packet Exchange, merupakan pengembangan dari NetBEUI dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. Tapi sudah telat, ya. Orang sudah beralih. Kayak kasusnya Nokia. Nokia itu dulu orang hampir semua orang itu menggunakan HP Nokia. Ya. Habis itu muncul Android. Ya. Nokia dengan OS-nya dia, muncul HP-HP yang menerapkan Android. Orang sudah beralih semua ke Android. Santai-santai aja Nokia. Setelah kehilangan bingung, kehilangan pangsa pasarnya bingung, habis itu dia akhirnya membuat Android juga, tapi sudah telat. Orang sudah pakai merek tipe yang lain. Ya, baliknya sulit kalau seperti itu. Untungnya masih bertahan, ya, Nokia. Sama kasusnya seperti di NetBEUI. Sampai sekarang pun TCP/IP digunakan sampai ke jaringan luas atau internet. Ya, makanya difokuskan. Dan NetBEUI apakah masih ada yang menggunakan, tapi di kalangan-kalangan tertentu, di pengembang, di penelitian masih ada. Itu ya. Bagaimana jaringan itu bekerja? Contoh, ada klien server terhubung. Jika si klien ingin menghubungi server, pertama kali ketika dia ingin melakukan komunikasi, dia harus mengenali network protokol, dikenali dulu. NetBEUI, IPX, SPX, TCP/IP kah yang digunakan? Nah, itu ya. Nah, itu network adapter. Jadi proses yang paling simpel ini. Jadi dari si
Anggap aja OSI layer yang paling atas ke bawah. Application, presentation, session itu kan yang atas ya, berubah menjadi bentuk layer OSI pada jaringan. Lalu ada network adapter yang mampu merubah digital menjadi analog. Ya, saya ngomong seperti ini, suara yang masuk ke ke mikrofon saya itu adalah analog. Dikelola di komputer saya, dirubah menjadi digital, ya, di komputer saya modif demikian rupa karena komputer saya terhubung dengan internet. Nah, dikirim lewat wifi-nya kampus, pengirimannya harus dalam bentuk analog. Ya, diteruskan ke komputernya sampean yang di rumah, diterima dalam bentuk analog. Karena sampai menggunakan model protokol yang sama dengan saya, akhirnya diterima. Ya, diterima, dirubah menjadi digital. Selanjutnya karena sudah mengikuti peraturan yang sama, protokol yang sama, analog yang saya buat di sini, yang saya ucapkan, itu didengar dalam kondisi utuh seperti yang sampai dengar. Proses itu banyak sekali, saya ngomong sampai dengarkan gitu aja, sesimpel itu pun kita butuh ribuan peneliti untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi di network itu harus posisinya menjadi analog. Di network adapter dirubah menjadi digital, diterima, baru bisa dikonsumsi. Orang mengkonsumsi tidak bisa dalam bentuk analog, tidak bisa. Cuman media transmisi dia tidak bisa menerima digital. Ya, sistem kerjanya seperti itu. Makanya ada istilahnya modem, modulation, demodulation. Itu ada perangkat yang digunakan untuk merubah sinyal analog ke digital. Kalau kalian perhatikan sinyal analog itu ya 0110 ya. Apakah dalam bentuk numerik seperti itu ya enggak. Kalau dalam supaya kita kirim lewat kabel atau udara ya seperti grafiknya orang di rumah sakit itu ya, yang mau mati ada grafik muncul di layar kayak di film-film, ada yang tinggi turun, nah model seperti itu yang saling kayak gelombang. Oke, balik lagi ke area jaringan. Area jaringan atau tipe area yang berhubungan dengan skala ada LAN, MAN, dan WAN. Di minggu sebelumnya sudah saya bahas dari model luasan, ya, tipe jaringan ini yang berhubungan dengan skala. Apa sih pembedanya? Ya dilihat dari model yang dibutuhkan. Ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, bridge, dan gateway. Pasti ya, ketika kita menerapkan LAN, MAN, dan WAN, pasti kebutuhan perangkatnya berbeda. Ya. Yang jelas nomor satu LAN yang lokal itu yang paling sederhana, sedangkan yang WAN lebih kompleks. PC ke PC ya. Ya bukan. Itu bukan jaringan ya. Bukan jaringan. Oke, slide saya masih muncul ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Bahkan sampean
ya HP mikrofon ke mikrofon atau ke headset itu bukan jaringan itu, ya, karena di situ tidak ada protokol. Gitu. Karena pakai headset yang Bluetooth tidak bisa dikatakan jaringan. Ya, karena nggak ada protokol di situ. Selanjutnya, jika dilihat dari tipenya, ada 2 tipe ya, tipe penggunaannya. Ada yang peer-to-peer dan client server, workgroup dan domain. Setiap peer-to-peer pada jaringan ini semua berkedudukan sama, jadi tidak ada yang mengendalikan dan tidak ada yang dikendalikan. Contoh yang paling simpel seperti ini, ada 2 komputer yang saling terhubung. Ya, dilihat di dalamnya, di sini tidak ada yang mengendalikan. Atau beberapa komputer yang terhubung. Di sini pakai hub. Di sini ada hub. Walaupun dia pakai komplek, tapi di situ tidak saling mengendalikan, ya dianggap itu client server. Peer to peer, maaf. Ya. Peer to peer. Beda dengan yang client server. Client server pada saat ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap klien yang terhubung dengannya. Sampean pengguna layanan ISP, contoh ISP seluler M3 contohnya. M3-nya yaitu servernya, sampai penggunanya klien. Ya bisa mengatur ya, jika kalian bandwidth-nya yang sampai konsumsi ya pasti diatur kecepatannya berapa. Ya paket datanya habis ya nggak bisa gunakan internet aja ya. Jadi di sini server pelayan yang melayani menyediakan sarana untuk klien pemakai jasa, cari perangkat keras dan konfigurasi security dan lain-lain. Ya, kalau saya sama kalian yang di rumah, kita itu sama-sama klien. Ya, kliennya kalau saya pakai Tri ya saya pakai kliennya Tri ya. Kalau sampai di rumah pakai IndiHome ya sampai kliennya IndiHome. Kita sama-sama klien. Ya. Jika kita menggunakan Google Classroom, kita juga klien, sama-sama klien. Terus seumpamanya dosen sama mahasiswa ketika berkomunikasi, kok dosennya bisa mematikan mikrofonnya dari di grup ya. Itu berkaitan dengan otoritasnya. Ya. Otoritasnya. Jika saya logis sebagai dosen ya saya bisa menggunakan fasilitas itu. Ya, saya bisa memunculkan ini jika sampai ngomong saya itu bukan berkaitan dengan client server ya, tapi terkait dengan otoritas pengguna, otoritas user authority. Hanya jika dilihat dari topologi, kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang topologi. Kenapa sih topologi itu harus ada? Ya, kok harus ada topologi, Pak? Ya karena model yang muncul sesuai kebutuhan. Dan itu ada yang model topologi yang sudah tidak digunakan, gitu ya. Jadi topologi susunan geometri beberapa komputer, terminal, dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Pengaruhnya di apa? Di tipe peralatan yang dibutuhkan. Setiap topologi berbeda-beda. Kemampuan peralatan. Setiap topologi berbeda-beda. Kemampuan itu dilihat dari apa? Aksesnya, kecepatannya, ya, kehandalannya, kerumitannya. Terus protokolnya apakah beda? Ya sama. Harus sama. Kalau TCP/IP ya TCP/IP. Kalau NetBEUI harus NetBEUI.
IPX ya harus IPX. Pertumbuhan jaringan, jadi ada topologi yang mandek, ya, yang enggak bisa dikembangkan. Ada yang berkembang pesat, ya, dan juga ada topologi yang dihybrid, digabungkan dengan topologi lain, ya, itu. Selanjutnya ada penanganan manajemen jaringan. Ketika ada error, ketika ada terputusnya sebuah jaringan, ketika ada masalah dibobol orang dan lain sebagainya, cara menanganinya beda-beda. Ya, ketika ada kepadatan data dan lain sebagainya, cara menanganinya beda-beda. Jadi topologi dapat dilihat secara fisik, ya, yaitu dengan melihat bentuknya, kelihatan kasat mata, ya, kelihatan di mata kelihatan. Kabelnya ini, oh alatnya ini kelihatan. Dan ada yang lain yaitu secara logika, yaitu bagaimana aliran data itu berjalan. Ya, aliran data itu berjalan. Oke. Bus linier atau topologi bus kemarin sudah kita bahas. Ya sama seperti ini. Kita akan membahas sekilas ya, terkait dengan bus. Jadi bus ini menggunakan kabel model tunggal, ya, atau disebut dengan trunk atau backbone atau segmen. Media koneksi yang digunakan adalah coaxial cable, ya, RG58 dengan kecepatan 10 base 2 atau 10 megabit per second. Karena bentuknya seperti ini, ada kabel backbone di tengah. Ini sebagai, ya, kalau di sini ada kayak jalan utama, ya. Kalau ada yang macet atau ada banjir, ya pasti di sini ada kepadatan lalu lintas. Untuk mengefisiensikan penggunaan jaringan, ya, pada jaringan bus ini digunakan model logika seperti halnya CSMA CD. Ya. Jadi di model bus ini dia ketika mengirim data dari komputer satu ke komputer yang lain akan mengirimkan data, dia menggunakan teknik CSMA CD, yaitu mendeteksi dulu tabrakan. Oh, saya itu akan ke sana. Saya dari komputer A mau ke komputer D seumpamanya. Saya harus melewati B, C, baru saya ke D. Saya deteksi dulu jalan ini. Apakah aman jalannya? Ya, deteksi. Ketika aman, baru saya akan mengirim data. Baru saya kirim. Tuh modelnya. Lainnya ada topologi star. Jika dilihat di sini, ya pasti dia dilihat di tengahnya ada terminalnya, ya, atau multi point. Hub, ya, atau hub multi point, repeater, konsentrator. Bentuknya pun seperti jika dilihat secara fisik, ya, topologi fisiknya, ya, seperti bintang tersentral di tengah. Ya tergantung dengan sentralnya tadi, ya, kemampuannya sentral. Jadi sering kejadian seperti ini, Pak, saya itu pakai bandwidth berlangganan IndiHome itu 20 Mbps, Pak. Cuman ketika saya gunakan di rumah kok lambat, apa sih masalahnya? Oh, itu ya kompleks ini, kita harus tahu dulu ini. 100 Mbps dari IndiHome dilihat, apakah pakai fiber optik? Oh, ternyata pakai UTP, wah pasti menurun ini kinerjanya. Setelah itu kita lihat model modemnya. Kita lihat tuh modemnya ini merubah, wah ini pasti menurun ini karena dia speknya yang lama, ya, yang membawa kecepatan hingga
tidak sampai segitu. Ya. Dilihat lagi ke wirelessnya. Wireless ini tipe penyalurannya itu kok hanya 192 ya. 192 yang tipe A. Ya pasti menurun lagi karena kecepatannya hanya 54 Mbps. Ya. Hal-hal yang tersebut itu ya yang kadang kita harus menganalisa. Nah, itu dari WiFi ke komputer kita, ternyata wireless yang kita gunakan menggunakan standar yang lama yang belum diupgrade. Dia hanya mampu mengambil data itu 54 Mbps. Ya, dari model seperti itu akhirnya pasti menurun kinerjanya. Ya. Itu ya perlu diperhatikan. Kita harus tahu tipe kabelnya, kita harus tahu hardware-nya, kemampuan hardware-nya. Selanjutnya media koneksi yang digunakan pada kabel UTP beragam. Dianggap topologi STAR ini yang paling berkembang. Ya, beragam hingga 3 generasi. 10, 100 sampai 1000 base minti. Ya, kode tersebut itu berkaitan dengan kecepatan kabelnya, media transmisinya itu mampu membawa berapa dan mampu dari ke jarak berapa, jaraknya berkaitan dengan jarak juga. Ya. Lainnya dari topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel yang saling terhubung dari sisi ke sisinya lain, sisi lain dengan sisi yang lain, kayak cincin. Sama seperti bus ya, cuman ujung ke ujung dia gabung. Dia kabel yang digunakan adalah UTP kategori 3 atau token ring. Ya, ini juga tidak berkembang pesat seperti halnya si STAR dan mulai ditinggalkan. Selain dari model topologi yang tadi, itu kan tadi kemampuan itu ya, topologi dalam menghandle sebuah jaringan. Ya. Jadi kita pastikan bahwasanya si bus sama si ring yaitu kurang berkembang. Analisanya di mana didapatkan dari model kabel yang digunakan. Ya, kabelnya itu hanya mampu membawa 64 megabit per second. Itu jika kita berbicara bandwidth, yaitu harus dibagi menjadi 8. Ya. Itu belum berkaitan dengan delay, ya, delaynya, kebocorannya. Jika kita analisa dari kabelnya udah kelihatan. Beda dengan yang STAR itu berkembang 10 ternyata kurang, ditambah ke 100 ternyata kurang, dirubah lagi menjadi 1000 BST ya. Selanjutnya jika dilihat dari komponen jaringannya, ya pasti ya harus ada NIC-nya, network ID card-nya. Biasanya kalau sekarang udah on-board semua, udah terpasang otomatis. Ini yang saya tampilkan yang model lama. Ada yang menggunakan USB, ketancap dulu baru kita bisa koneksi ke wireless. Ada yang harus kita pasang ke PC, ya. Harus ada antenanya, ada yang model seperti itu. Ya. Ada yang membutuhkan soket. Oke. Selanjutnya ada kabel. Kabelnya yang digunakan. Apa kabelnya itu? Yaitu jaringan Ethernet bus yang mana menggunakan kabel RG58 atau Tingnet Coaxial RG8 atau Tisnet, disebut dengan yellow kabel. Kabelnya seperti kabel antena itu. Jadi ada kabel utama di tengah, dibatasi, ada kabel yang kedua. Lalu terakhir jaket. Artinya juga menggunakan kabel model ini ya, tetapi menggunakan sebuah konsentrator. Saat ini artinya sudah jarang dipakai konsentrator.
Ya banyak ya yang mencoba untuk mengembangkan tapi akhirnya beralih. Kabel jaringan yang paling sering digunakan yaitu UTP, Unshielded Twisted Pair, kabel UTP atau STP. Apa bedanya UTP dan STP? STP lebih kuat karena di situ ada shielded, bukan unshielded. Shield, tamengnya, pelindungnya, ya. Jika dilihat di bawah ini, nah ini model konsentrator BNC pada model kabel koaksial RG8. Ini ada fiber optik koaksial, ya. Ini yang UTP. Selanjutnya ke perangkatnya, ya, ke perangkat pengelola. Yang pertama ada hub. Hub bekerja dengan metode broadcast. Jadi ketika satu komputer dari atas ini, yang nomor satu, anggap aja ini nomor satu ya, ngirim ke komputer terakhir, dia ketika mau mengirim itu harus mengirim carrier sense ya. Istilahnya carrier sense, memberi sinyal. Jadi ketika sampean mau load ke kafe seumpamanya, pertama kali sampean kan di situ mencari sinyalnya dulu. Ya. Nah itu ketika sampean nyari sinyal, yang kedua kebutuhan login, autentikasi. Itu sense, mencari sinyalnya dulu. Cari sinyal, setelah ketemu, nah, sifatnya carrier sense-nya si hub ini, dia ngirim ke semua komputer yang terhubung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 komputer di atas dikirimi. Ini juga dikirimi sense, ini juga dikirimi. Semua dikirim. Termasuk komputer tujuan. Dia ngirim sense atau teriak-teriak ya, anggap aja teriak-teriak di terminal contoh. Ada dompet kehilangan. Nah, itu semua orang hampir mendengar. Ada Pak. Di terminal itu tanya, ini Bapak ini hilang dengan, nah itu artinya dia mencari Bapak tersebut. Kalau Bapak yang respon, nah itu baru dia bisa berkomunikasi. Nah itu ya. Model broadcast yang sering diterapkan sering terjadi tabrakan, domain collision, dan akhirnya akan memperlambat akses jaringan. Anggap aja dalam terminal bus itu pengumumannya oke satu lah. Kalau banyak, ayo opo orang yang mendengarkan. Nah itu dianggap sebuah kepadatan. Di sana teriak nyari bapak ini, sana teriak cari bapak ini, dia teriak. Waduh. Yang mana orang bingung itu ya. Sehingga memperlambat komputer yang dituju itu untuk mengenali. Ini broadcast dari sini, dari broadcast ini, broadcast dari sini. Dan itu membuat si hub juga kerja keras. Selain lambat karena terjadinya domain collision, ya, tabrakan tadi, collision tabrakan, hub juga akan membagi bandwidth ke seluruh dalam jumlah port. Semuanya terhubung harus dibagi. Yang saat ini masih menggunakan yaitu radio atau wireless LAN. Banyak kan menggunakan metode hub. Wireless LAN itu ya, sehingga kalau wireless itu digunakan, dia akan dibagi ya. Jadi kecepatannya akan berukuran kalau penggunanya bertambah. Ya. Jadi wireless LAN semakin banyak yang menggunakan ya semakin lambat. Karena modelnya broadcast. Siapapun dia bisa akses. Jika menyebabkan hang. Ya. Kemampuannya down. Kemampuan device dalam menangani sebuah masalah atau proses dia akan terhenti.
Untuk menghindari hal tersebut, domain collision dan penurunan kinerja, maka muncullah si switch. Makanya hub sekarang udah hampir tidak ada. Ya, switch bukan dengan metode mengakses tabel MAC address. Jadi langsung ke MAC address-nya ya. Jadi kalau sinyal berasal dari port satu ke port yang lain tidak akan di-broadcast ke port yang tidak dituju. Miss call, ya. Miss call. Ingat yang diakses adalah MAC address. Jadi sampean ketika terhubung dengan seluler yang ada di sekitar sampean, ya, ISP yang di sekitar sampean, yang semua saya menggunakan Tri. Tapi paket saya habis, ya. Tapi saya bisa terhubung dengan websitenya si Tri. Tapi saya tidak bisa berinternet. Nah, konsep seperti itu kita itu tidak diberi layanan. Dikenali atau MAC address-nya saja. Ya. MAC address-nya sama IP-nya sudah terhubung, cuman dia layanan NAT-nya tidak diteruskan. Konsepnya seperti itu. Kita nelpon, contoh seperti itu, kita nelpon orang langsung sifatnya, ya terhubung, ya. Nah, orang yang ngangkat ngomong, nah itu kerjanya si switch. Kita nelpon orang, tapi orang yang ngangkat dan ngomong. Nah, bahasa yang digunakan, nah itu kembali lagi. Kalau seumpamanya bahasa yang kita gunakan, saya nelpon orang apa ya, yang saya tidak pahami. Orang Ternate lah gitu ya, saya nelpon orang, Ternate masih saya pahami, orang apa ya, Madura gitu, saya nelpon orang Madura, saya telepon, orangnya ngangkat, responnya sudah dapat, saya ngomong pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Indonesia, lah itu udah tidak menggunakan protokol TCP/IP, anggap aja seperti itu. Saya ngomong orang Maduranya tidak paham, orang Maduranya ngomong saya juga nggak paham, tapi terkoneksi, ya itu ya. Ketika sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, nah beda lagi ceritanya. Oh, ini udah satu protokol, aturannya sama. Saya ngomong, mereka ngomong, kita saling bisa berkomunikasi. Modelnya ini ya, jadi tidak broadcast. Untuk mengurangi terjadinya domain collision, digunakan bridge agar jumlah komputer menjadi kurang. Nah, kita lihat di awal, sampai di hub, ini. Di hub, terhubung dengan hub, semua pakai hub. Ini kan memunculkan si domain collision, tabrakan antar domain, antar grup. Untuk menghindari tersebut, dibutuhkan bridge, ditambah bridge. Tapi, ya, dengan adanya bridge, ya, ini masih muncul tabrakan juga, yaitu tabrakan antar domain, karena setiap domain ini memberikan informasi ke domain yang lain. Hub satu ini menuju ke hub yang lain. Ya. Penggunaan bridge masih menyebabkan terjadinya domain collision, di mana di masing-masing grup atau domain, dan juga akan terjadinya broadcast collision. Ya, bukan antar komputer lagi, tapi domain gitu ya, karena akan terjadi penukaran data dari grup ke grup lain. Ternyata hadirnya bridge tidak, ia bisa memecahkanlah untuk menghubungkan dua itu. Tapi ketika sudah padat, nah, itu bisa muncul masalah. Akhirnya untuk menghindari hal tersebut, muncullah si router. Ya. Jadi protokolnya ya yang dikirimkan. Dengan router, protokol yang dilewatkan hanya TCP/IP-nya saja. Tidak harus MAC address-nya, ya, info tentang MAC address-nya, tidak harus gateway-nya. Nah, router juga mengarahkan IP address dari satu jaringan ke jaringan lain. Dengan adanya router, kemungkinan untuk domain collision tidak ada lagi. Contoh ini, jika internet terhubung, ya,
Menggunakan ISP, internet terhubung, myisp.com contohnya di sini. ISP itu tadi mempunyai IP ya, ini IP. Yang digunakan TCP IP yaitu angka, titik, angka, titik, angka. Ada 4 blok yang ditandai oleh titik. Ya, untuk dari ISP terhubungan di router. Ketika router ingin ke bawah ke jaringan yang lain, dia harus merubah ya. Merubah. Jadi fungsinya router itu membawa IP yang berbeda, mengkomunikasikan IP yang berbeda. Kita perhatikan di sini 20746.129.3 dirubah menjadi 2746.131.20. Jika dilihat konsep TCP/IP ini tidak akan bisa nyambung karena beda kelas. Ya. Beda kelas. Untuk menghubungkan harus ada router. Ya. Atau bridge. Karena bridge tadi tidak bisa berfungsi dengan maksimal ya, karena ada tenaganya router ini sebagai jembatan yang bagus. Diteruskan masuk ke jaringan. Anggap aja ini internet ya, internet itu jaringan luas. Ya, WAN masuk ke jaringan lokal. Baru bisa terhubung. Konsepnya seperti itu. Oke, silakan jika ada pertanyaan sebelum saya buka slide selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau suara saya jelas ini? Jelas, suara Pak. Jelas ya? Jelas. Ngomong Jelas, Pak. kalau nggak jelas, silakan ngomong. Oh iya, saya mau tanya, Pak. Untuk em, untuk charge magnetik itu gimana, Pak? Sistemnya? Gimana? Menggunakan kabel apa, Pak? Apa? Untuk charge yang ada di iPhone itu kan menggunakan magnetik atau itu pakai ngecas iPhone ya, pakai iya pakai ya, magnet gitu, Pak. ya. Itu pakai kabel apa, Pak? Pakai contohnya. Apakah bisa dibuat jaringan, Pak? Nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Itu bukan sebuah jaringan ya. Kalau NFC itu gimana, Pak? NFC yang apa? NFC Heeh. yang biasanya ditempelkan di etol itu, Pak. Bukan jaringan. Bukan jaringan. Bukan. Baik, Kak. Oke. Jadi memang ada perangkat-perangkat kita yang menggunakan media ya. Media medan ya. Model ITOL ya. Model ITOL dia menggunakan RFID. Jadi di situ dia punya medan, punya jangkauan. Ya. Jangkauan. Kalau ITOL itu kalau nggak ditempelkan atau jaraknya terlalu jauh dia tidak akan deteksi. Termasuk tadi ada kita ngecas ya, pakai wireless, apakah bisa? Bisa. Itu medannya yang digunakan. Ternyata daya bisa dilewatkan ke melalui udara seperti itu. Apakah itu termasuk jaringan? Bukan.
Ya, tapi penerapan teknologi, ya, teknologi bukan sebuah jaringan, karena tidak bisa saling terhubung dengan yang lain. Ya, tidak bisa membagi sumber daya, tidak bisa membagi sumber daya itu artinya sumber daya akses internet dan lain, berbagi informasi, ya, tidak bisa digunakan untuk komunikasi, tidak bisa sharing. Nah itu ya konsepnya di situ dulu kalau jaringan komputer, jaringan. Karena memang kita itu membahas tentang jaringan komputer, kita bahas tentang jaringan yang lingkupnya digunakan oleh komputer. Jadi banyak memang alat-alat di sekitar kita yang modelnya seperti itu. Tapi itu adalah penerapan teknologi, ya. Teknologi itu metodenya itu bisa jadi diarahkan ke sensor pendeteksi, ya, alat-alat yang bisa mendeteksi medan magnet, logam, ya, mendeteksi warna putih, warna-warna, ya, warna hitam, mendeteksi suhu, mendeteksi kadar air. Itu ada, ya, alat yang model seperti itu. Medianya biasanya pakai medan dan itu terjangkau. Deteksi ketinggian air, ya. Jadi ada benda deteksi. Oke, saya yang lain. Izin mau bertanya, Pak. Hmm. Untuk injektor jaringan itu apakah boleh digunakan di negara kita? Untuk injektor jaringan kan menggunakan server luar, bisa. Apakah boleh digunakan di negara kita? Ya, boleh saja selagi tidak ketahuan, ya. Ya boleh. Apakah tidak terdeteksi gitu, Pak? Ya bisa jadi terdeteksi. Cuman kepentingannya apa gitu, ya. Ya. Iya, Pak. Bisa jadi terdeteksi, cuman kepentingannya apa? Makanya baru tahun berapa sih kita kan baru saja kita punya Menko Info. Menko Info yang dulu itu lebih banyak mengatur ke frekuensi, penggunaan frekuensi radio, frekuensi jaringan. Jadi ada peraturan-peraturan ketika orang itu pasang repeater kan ganggu, ya, atau kita menggunakan frekuensi yang ilegal, itu pasti kalau ketahuan ya ditangkap. Kalau dunia internet kan yang sifatnya bebas, kan bisa melakukan apa saja. Menko Info itu cuma membatasi untuk mengurangi saja. Banyak aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kembali lagi merugikan negara tidak, gitu aja sih. Ya, merugikan negara atau tidak. Kalau dilihat dari kasus itu mungkin kerugiannya terletak pada ISP si penyedia layanan. Cuman seketika penyedia layanan itu tidak melaporkan atau ingin mengusut, ya tidak dibuatkan regulasinya atau peraturannya. Kan seperti itu, ya. Oh, saya itu karena kemungkinan, ini ada sedikit cerita. Jadi di Amerika Serikat di masa pandemi 2 tahun ini, ya, 2020-2021, itu banyak pemudanya nggak bekerja, hanya diisolasi di rumah. Akhirnya mereka kebingungan mencari uang, tapi disuplai sama pemerintah, diberi uang, dikasih uang jajan itu dikumpulkan, rata-rata orangnya berperilaku seperti itu, dia main di, yang kemarin kalau nggak salah minggu kemarin ada yang tanya masalah mining, ya, main di cryptocurrency.
Jadi rata-rata pemudanya itu pengangguran main di situ semua. Sudah nggak kerja, banyak ya isolasi mandiri gitu ya. Kerja di situ. Perekonomiannya Amerika itu sempat drop karena tidak imbang. Ya. Tidak imbang perekonomiannya. Jadi regulasi keuangan itu hanya berputar di dunia kripto saja. Kriptokurrency itu harusnya cepat, tapi di dunia fisiknya perkembangan uangnya itu nggak seperti itu. Ya. Itu ekonominya sempat drop. Ya. Hal-hal tersebut apakah bisa ilegal? Ya bisa jadi ketika merugikan negara. Oh ternyata ada sebuah instansi yang merasa dirugikan dengan hadirnya itu. Ya dia pasti melaporkan. Ketika melaporkan nanti diproses di Senat. Kalau di Amerika itu mungkin Senatnya atau apanya ya. Komisarisnya nanti dibawa ke parlemen, dibuatkan undang-undang regulasinya, baru diterapkan. Sama seperti Indonesia, ketika ada pihak yang dirugikan, dia akan mengklaim, oh saya dirugikan dengan ini. Ya harus diproses ke DPR-nya, DPR harus melakukan sidang. Setelah itu dia membuat regulasi atau peraturan yang harus diterapkan. Ya, kembali lagi tadi ada pertanyaan, apakah ini bisa ditangkap Pak? Ya tergantung gitu ya. Kalau selagi kita ini masih atau pemblokiran situs-situs porno itu kan awalnya karena keresahan. Terjadi karena ada banyak kasus-kasus. Ini apa sih penyebabnya? Indikasinya apa? Oh karena banyak yang mengkonsumsi video ini. Mendeteksinya dari mana? Dari servernya sana. Pengunjungnya rata-rata IP address-nya itu dari Indonesia. Berarti konsumsinya banyak. Akhirnya diidentifikasi bahwasanya rata-rata banyak orang Indonesia melihat video porno. Akhirnya bermunculan kasus. Dibuatlah peraturan ini ya. Peraturan. Setelah dibuat ya baru Menkominfo dia berani memblokir. Karena ada instruksi. Semua itu kayak gitu ya. Kalau sistem kita bicara sistem. Itu ya. Iya Pak. Luas. Izin mau bertanya lagi, boleh? Nanti ya dulu. Oh iya Pak. Ya setelah slide selanjutnya boleh. Enggak ngajar-ngajar saya ini. Materi sudah saya upload ya tentang media transmisi. Media digunakan untuk menyalurkan ya, untuk menyalurkan sebuah data atau digunakan untuk jaringan. Media yang digunakan untuk jaringan. Kalau memang sampai punya penemuan bisa dilewatkan dari kayu, Pak. Monggo kalau mau melakukan penelitian gitu. Buka lebar. Selesai enggak muncul ya? Selesai enggak muncul ya? Belum Pak, belum muncul. Ini sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, oke, media transmisi jaringan. Jadi secara logis ya, kita baca secara logis. Kenapa sih harus ada media transmisi jaringan? Secara logis merupakan sebuah aturan bersama bagaimana informasi dikirim melalui media. Aturan bersama. Dia pencipta media tadi. Ya, dengan menerapkan protokol.
Jadi orang yang bisa atau media yang bisa berupa tanah itu bisa mendeteksi dan bisa menerima kehadiran TCP/IP dan bisa mendeteksi TCP/IP ya monggo bisa. Jaringan pada dasarnya gabungan dari beberapa macam protokol yang muaranya adalah bagaimana informasi dikirim oleh pengirim, pokoknya dikirim ya dan bisa diterima dengan tujuan yang benar, kayak paket, saya ngirim paket, panggil ke Surabaya saya ngirim paket, nyampe ke orang yang saya tuju sesuai, nah itu, ya. Yang termasuk dalam protokol bagaimana format data yang dikirim, ya, yang diatur. Untuk merubah format yang dikirim ada teknisnya. Bagaimana cara data dikirim? Kirimnya apakah lewat kita ilustrasikan seperti paket tadi ya. Barang yang dikirim itu apa sih? Barang mentah atau mobil atau apa ya? Atau yang cepat busuk, yang harus cepat, yang harus lambat, kan ada yang model-model banyak. Bagaimana caranya? Bisa lewat udara, bisa lewat perahu, pakai kapal, ya caranya. Bagaimana jika terjadi kesalahan selama pengiriman? Dan apa yang harus dikerjakan? Jika ada kesalahan, oh di sana ada kemacetan, oh di sana ternyata kok barangnya hilang di perjalanan. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, paket kan begitu, ketika sampai mengirim paket, bisa di-trace lewat ujiannya itu lewat mana ya? Saya ngirim ke Jakarta, oh sekarang posisi di sini, kita bisa. Itu ya. Tuh, jadi media transmisi harus bisa melakukan hal tersebut. Nah, untuk media transmisi harus ada pendukung-pendukungnya. Ya. Yang pertama ya komponen jaringan harus isi NIC ya, media transmisi tersebut dan peralatannya pendukung tadi, repeater, hub, bridge, switch. Secara umum personal komputer kita kulas tadi ya dari beberapa yang saya sebutkan. Yang umumnya seperti ini, perangkat penuh. Itu yang dibutuhkan untuk jaringan adalah network card, ya, network interface card. Ya. NIC itu ada dua istilah, bisa interface card atau ID card. Itu sama-sama digunakan. Kembali lagi, yang model bukan on-board ya, yang off-board. Hanya network media, networknya apa? Menggunakan kabel atau wireless. Kita kerucutkan kalau wireless yang pakai udara ya. Kabel, tembaga atau fiber. Ya. Jika tembaga dia menggunakan yang koaksial apa yang twisted pair. Ya. Atau fiber. Wireless yang mana? Media. Model transmisinya yang mana yang digunakan? Karena Bluetooth dan Wi-Fi itu beda. Konsepnya beda. Ya. Wi-Fi dia menggunakan frekuensi. Kalau Bluetooth melihat dari jangkauannya, medan, area sekitar. Makanya tidak bisa jauh Bluetooth. Beda dengan frekuensi. Sinyal pembawanya juga beda. Peralatan jaringan apa yang dibutuhkan? Repeater, hub, bridge, switch, router. Ya. Sebenarnya koneksi atau jenis atau topologinya secara fisik apa? Tadi kita sudah bahas ya. Di sini tampilkan beda lagi, Pak. Ada bus, Starlink, extended star, hierarchical machine mesh. Iya, ini yang ada. Ketika sampai cari di internet akan banyak sekali tentang topologi tipe-tipe koneksi. Itu intinya itu kembali lagi ke konsep awal. Ya. Konsep awal ya kalau enggak bus ya star, kalau enggak ya ring. Yang lainnya pengembangan dari
3 rumpun tersebut. Dan orang sudah meneliti dan membuat sebuah tipe jaringan baru, mungkin pengembangan dari star, mungkin saya kembangkan dengan menambahkan apa-apa, diberi nama sendiri, atau di sini extended star atau hierarchical, ya boleh. Terus Pak, kalau mesh itu apakah jaringan? Ya jaringan ini, cuman lebih masuknya ke tipenya mesh. Bukan topologinya, karena ini hanya kabel-kabel aja yang terhubung, bukan nggak ada device di tengahnya. Ya, model kabel apa, ya. Atau konektor jenis apa. Ini larinya ke apa? Ke peer-to-peer. Ya. Banyak masih digunakan contoh ya, model mesh ini. Dan ketika menggunakan handy talkie, HT ya. Orang pakai HT saling terhubung. Fokuskan ke topologi star, koneksi star yang paling luas dipakai ya, karena dianggap paling relevan ya, sesuai dengan kehidupan yang dibutuhkan orangnya, paling relevan jaringan tersebut. Medianya yaitu UTP, kabel UTP. Kabel UTP apa? Nah, kabel yang terdiri dari 4 pasang atau 6 warna pada kabel tersebut yang saling berlilitan sehingga terbentuk 4 pasang. 1 sampai 8 urutannya. Jika lihat di sini ada hijau putih ya. Hijau, orange, biru putih, orange, coklat putih, coklat. Kabel UTP untuk standar urutannya ada sendiri, ada T568B ya, sama T568A. Ya. Cara menghitungnya dari mana? Ya, dari sisi kiri. Jika kita menggunakan RJ konektor RJ45 ya, kita lihat dari kiri. Urutannya beda jika kita perhatikan. Jika T568B diawali oleh orange, sedangkan yang T568A diawali oleh kiri. Jadi tipe pemasangannya ada 3, strike, crossover, dan rollover. Jika strike yaitu pengambilan jenis ini biasanya menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Contoh adalah PC dan hub, switch dan router, switch dan PC. Ya. Sedangkan crossover model tipe ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenisnya, PC dengan PC, hub dengan hub, switch dengan switch. Jadi ada rollover. Jadi UTP itu bisa digunakan menjadi 3. Ini yang terakhir ada rollover. Pengabelan jenis ini digunakan untuk konfigurasi router. Jadi untuk mengkonfigurasi router itu kita bisa menggunakan auxiliary bus ya, atau serial bus, atau kabel LAN, atau model rollover. Ya. Rollover. Atau pakai wireless. Jika rollover ya, udah rollover. Itu urutannya nanti akan kita jelaskan di bawah. Melakukan konfigurasi router dari PC. Ya jarang sekali ya kabel ini. Jika strike yang menghubungkan beda jenis, urutannya harus sama, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 harus sama. Ya. Yang menghubungkan ada komputer 2, ya kita harus menggunakan tipe ini. Kabel, konektor, kabel, konektor. Nomor 1 harus di sisi kiri. Dan berurutan sampai nomor 8.
Pak, seumpamanya nomor 2 ini saya rubah ke 5, ya boleh. Pokoknya 5 sama 2 ini di ujungnya harus sama model urutannya. Ini hanya standar saja, sampai menggunakan boleh, tidak menggunakan boleh. Yang penting urutannya ketemu dari sisi ke satu ke sisi yang lain ketemu berurutan. Kalau crossover ada pembeda di situ. 1 terhubung dengan 3, ya. 1 ke 3. Ini, ya. Urutan nomor 1 di sini urutan nomor 1 ada kabel nomor 3. 2 ke 6. Ya. 3 karena tadi satunya sudah digunakan, 3 ini ke 1, itu ya. Seterusnya. Ada pembeda yaitu 1, 2, 3. 6, ya pembedanya. Sedangkan 4, 5 sama, harus berurutan. 8 harus berurutan. Harus ketemu ya ujung ke ujung dengan kabel yang sama. Urutan yang sama. Yang mana ini yang bisa menghubungkan 2 perangkat yang sama. Ya. Crossover, rollover, ini dibalik, ya rollover. 1 jadi ke 8, ya 1 terhubung ke 8, 2 ke 7, 3 ke 6, 4 ke 5, 5 ke 4, balik 1 ke 8 terakhir. Ya, sisi 1 sampai 8, sisi satunya 8 ke 1. Ya. Crossover ini jika urutannya ini bisa diterapkan crossover jika dia menggunakan model T56B sisi satunya, yang satunya T568A. 1 menggunakan urutan ini yang OO, G, B, BG, BR. Yang satunya sisi satunya GGO, BBO, BR, ya. Dia akan terbentuk kabel cross. Ya. Diperhatikan 1 ke 3, ya. 2 ke 6, perhatikan di sini. Jika sisi 1 T56B, yang satunya T56B, 68B, ya. Iya, pasti dia jadi strike. Atau sama-sama A. T568A, sini T568 itu akan jadi strike. Oke, itu. Dan ini harus sampai kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Ya, silakan dikoordinasikan baik lewat ketua yang mengkoordinasi untuk perangkat, ya, untuk perangkat atau peralatan. Saya silakan pinjam di lab ke Pak Gema di kampus 1. Ya, sekarang kampus kita sudah pindah di Setie sana. Kemungkinan di yang ini yang di jalan Kalirejo itu sudah mulai sepi sekarang. Banyak aktivitas yang di Jalan Salim sama. Ya. Tapi sampai ke lab yang sini ya, yang di Kalirejo ya. Silakan. Minimal nanti pokoknya minggu depan yang sampai kerjakan yaitu kabel tipe cross menghubungkan 2 PC. Melakukan ping, ketemu jaringannya kok replay. Nah, ya wis. Kalau RTO ya dianggap gagal. Itu silakan sampai kerjakan di rumah kalau memang ada yang punya tang krimping, silet dan lain sebagainya. Monggo dikerjakan di rumah. Ya. Kalau tidak punya, silakan ke Pak Gema minjam peralatannya. Kalau bahannya bisa sampai gunakan. Terus panjangnya berapa? Ya kira-kira untuk menghubungkan 2 komputer itu berapa sih panjangnya umumnya? Ya, setengah meter, oke lah.
monggo sampean buat. Jadi minggu depan habis maghrib saya tunggu, nanti saya suruh cek persiapan komputernya, langsung saya absen, langsung saya nilai. Cara membuatnya, oke, kita bahas di sini. Ya. Jenis kabel, ini kabelnya, ini yang sudah terpasang, di atasnya ada konektor RJ45. Kabel ini nanti ketika praktek minimal 0,5 meter, 50 cm. Alat yang digunakan biasanya bisa menggunakan alat pengupas kulitnya. Ya, biasanya kalau tang clipping memang sudah ada ini, sudah itu di dalamnya di tang clipping. Bulat. Kenapa butuh alat khusus? Apakah pakai silet? Bisa. Kalau silet harus hati-hati. Kalau bisa yang di dalam itu tidak terkelupas, kabelnya tidak terkelupas. Hanya jaket luarnya saja yang terkelupas. Pakai silet, pakai pisau, pakai gergaji pun bisa, tapi lebih hati-hati. Itu aja. Ya, perawatannya, siletnya. Kalau terbuka bagian kabelnya di sini ada 4 pasang tadi ya. 4 pasang, jadi 8 kabel yang saya belilitan. Pisahkan dan luruskan kabel yang pasang tadi. Ya. Tadi luruskan, dipotong kira-kira seukuran dengan konektor yang akan dibuat. Selanjutnya masukkan konektor, pastikan sebelum memasukkan ini harus sesuai urutan. Ya. Dan pastikan, oh saya pakai cross ya, satu bisa saya guna T568B, yang satunya T568A, itu urutannya. Ya, masuk. Tekan sampai ujung, berujung. Ya, seperti ini. Sebelum di clipping, konektor itu pasti muncul ini tembaganya. Tembaga akan muncul. Ketika di clipping dia akan tertekan dan menancap di setiap kabelnya. Ya. Lihat urutannya. Ya, sesuai. Ya. Sesuai. A, yang satunya B. Oh, wes. Tadi saya sudah bisa membuat yang cross ya. Kalau sudah, silakan dicek berhasil diuji coba. Ya. Bisa menggunakan line tester, kalau line tester langsung terhubung, biasanya identifikasinya pakai lampu ya. Ini kalau kita itu nggak praktek tuh repotnya seperti ini enggak bisa. Saya bercerita akhirnya. Ya harapan saya walaupun praktek ya, walaupun hanya suara gini, sampai harus ekspor sendiri di rumah ya, kan di YouTube itu banyak. Ya. Lambat. Akhirnya setelah dianggap sesuai, lakukan crimping. Crimping itu ada pemotongnya di sisi sini ya. Ada pengelupasnya, nanti kita perhatikan crimping. Lab punya semua. Kalau mau pinjam silakan. Testernya lambat.
Ini line testernya, ya. Banyak macam-macamnya. Kalau sudah sesuai aturan, nah, baru dikoneksikan, tancapkan ke dua PC, habis itu dilakukan pinging. Kabel testing standar, korek T568B wiring, ya, bisa saling berbukti. Fault jika salah satunya tidak terhubung, terputus. Contoh ini ya. Split atau urutannya enggak sesuai, ya, sama seperti halnya transverse wiring. Destination-nya jadi media Cooper, ya, media kabel itu menghubungkan dua komputer yang terhubung sebagai transmitter dari receiver, pengirim dan penerima. Model kabel yang diterapkan kesalahan, ya, atau clippingnya tidak baik, pengaruhnya di sinyal. Strong sinyal dia akan besar, ya. Kalau kabelnya tidak bagus atau kurang maksimal, ya ini pasti menurun, ya. Weak receiver signal. Ya, seperti ini. Ya, yang tadi kembali lagi ke analog. Analog itu bentuknya seperti ini nih. Kotak turun ke atas, turun, ya. Sehingga apa? Jika terjadi penurunan, kita akan melakukan decrease sinyal amplitude, ya. Artinya menurun bandwidth. Saya itu menerapkan membuat kabel UTP crimping menggunakan kabel UTP yang besarannya 100 Mbps, 100 MB per second pengirimannya. Tapi karena saya crimpingnya kurang maksimal, ya, mungkin ada salah satu. Apakah 8 itu harus terhubung semua? Nah, tidak juga. Jadi ada kabel-kabel yang memang hanya untuk daya, hanya untuk menerima, ada yang untuk mengirim dari kabel-kabel tersebut. Ya. Ada untuk mengirim carrier sense-nya, ya. Selanjutnya kabel long cable length and high signal frequencies contribute to greater signal efficiency. Pasti, ya, pengaruhnya jika semakin panjang dia akan semakin menurun kinerjanya. Ya. Jika dilihat dari hasilnya, nah ini, ya, ada bad connector dan good connector, yang mana jaketnya ini sama konektor benar-benar terjepit. Ketika ada pergerakan atau pergeseran, dicabut, pasang, cabut, pasang. Nah, jika ada kabelnya ini terjepit, dia akan semakin kuat. Ini tidak bergeser, ya. Ya. Oke, mungkin itu. Silakan, ada pertanyaan tadi diteruskan berkaitan dengan kabel. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Kalau seumpama minggu depan ada yang praktik di lab, apa boleh, Pak? Ya kan harus datang ke lab minggu depan. Kalau praktek jangan Oh, saya pikir praktiknya di... mengumpulkan hasil minggu depan. Kalau prakteknya mulai Pak. besok, saya persilakan besok sampai ke sini belajar. Oh, besok libur ya? Monggo Senin ke sini. Kalau punya kabel sendiri di rumah silakan buat.
Iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Apa kesulitan mengerjakan sendiri di rumah? Mungkin bisa disampaikan. Ada yang punya, Mas? Clipping, kabel clipping cukup kayaknya. Nggak ada Pak. Ya ke kampus, ya. Karena ini komponen wajib, sampai mengikuti jaringan komputer wajib bisa instalasi, ya, instalasi jaringan, instalasi kabel. Pengennya saya fiber optik, cuman wah ini udah masanya kayak gini, pertemuannya kurang maksimal, ya bos. Sini aja dulu TP. Cukuplah untuk teknik informatika. Ya, kalau dulu pernah saya tes di Telkom itu 1 menit harus berhasil membuat satu kabel. 1 menit, 10 menit harus 10 kabel harus waktu. Ya, termasuk instalasinya harus berhasil, harus nyambung semua. Jadi saya beli 30 meter mungkin buat latihan di rumah. Latihan percepat. Dulu sempat pengalaman saya waktu muda dulu. Di Gresik itu ada apa istilahnya, ada pekerjaan, tapi harus dites dulu untuk gabung ke tim. Tuh, syaratnya 1 menit harus banyak yang dites, tidak hanya kabel aja ya. Salah satunya kabel. Kabelnya standarnya dikasih bocoran 1 minggu itu kamu harus pelajari ini, harus pelajari ini, harus pelajari ini. Kabel Pak, ya 1 menit. 1 menit itu harus jadi, harus tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini langsung ke materi, ya muncul ya layar. Halo, slide saya muncul enggak? Terdengar Pak. Hah? Muncul Pak. Muncul ya, ya. Jadi kalau kesulitannya kalian ketika membuat kabel ya ini harus terhubung semua. Kabel yang kita gunakan kategori 5 ya. UTP kategori 5. Jadi kecepatannya kategori 5 itu hingga 100 Mbps atau masuk ke fast Ethernet. Ya. Ini slide-nya sudah saya upload. Jadi setiap kabel penyusun di twisted pair, kabel 1 itu masuk, yang menerima sebagai ring indikator, ya, ring indikator, mengidentifikasi indikasinya, arahnya masuk dari luar
saya anggap ada 2 komputer AB ya. Yang A, yang dari B masuk ke A itu ring indikatornya. Yang kedua disebut dengan CD. Ya. Carrier detect itu dia mendeteksi dari masuk. Ya. Seumpamanya komputer A mau ke komputer B, ya komputer B itu komputer A mengirim ya ke komputer B, itu mendeteksi, oh ini ada yang mau masuk, ketok itu dulu. Sedangkan yang 3 keluar data terminal ready, memberitahukan bahwasanya saya itu siap dimasuki. Nah, yang 4 ini adalah ground, ya sistem ground atau disebut dengan GND, kabel terletak di 4. Makanya yang 4 itu langsung ya, baik cross atau strike dia 4 ya ketemu 4 karena ground. Yang 5 sama, yang langsung juga RxD masuk ya, menerima, kita menerima, yaitu receive data. Pastikan 5 harus terhubung, nggak boleh nggak terhubung. Ya. 6 transmit data mengirim. 5, 6 ini harus terhubung. Kadang pernah gini, ada teman-teman tuh ngelimping, habis itu dipraktek, Pak punya saya itu bisa ngirim Pak, tapi kok nggak bisa terima. Pasti kesalahannya di 5 dan 6. Ya, saya itu bisa menerima Pak, tapi saya nggak bisa ngirim. Ada kasus yang seperti itu. Oh ternyata dicek lagi. Iya terdeteksi ya, dulu waktu deteksi pakai line tester. Oh kedeteksi, cuman apa ya, kurang menancap ya, konektor itu, tembaganya yang ada di konektor menancapnya kurang. Itu saya potong, saya ganti, masuk lagi, saya pastikan benar-benar tancap dengan bagus, saya cek ya langsung bisa gitu ya. Yang nomor 7 yang sifatnya langsung juga, clear to send, memberi informasi bahwasannya dia sudah ya. Oh ini sudah terjadi ya. 6 sama 1 kan 6 sama 2 itu kan terhubung ya. Jika apa? Cross 1 kan ke 3, 2 ke 6 ya. Kalau 2 ke 6 itu transmit data ya. Ketika mentransmit dia harus membawa carrier detect. TXD harus carrier detect. Jadi 2 itu carrier detect diterima dalam transmit data. Transmit data itu dikirimkan carrier detect ya, saling mengirim itu ya. Itu jika diterapkan pada komputer yang sama. Yang berbeda kan berurutan. Kalau yang sama 1 ke 3, yang mana ring indikatornya membawa data ke terminal ready, memberikan bahwasanya statusnya sudah siap. Bisa ya, ring indikator 3 ke 1 atau 1 ke 3. Yang 2 sama carrier detect itu harus bisa ditransmitkan ke transmit data, yaitu kabel nomor 6. Ya. Sedangkan yang 8 terhubung dengan 8 di luar, baik itu di cross atau di strike ya. Ya dia melakukan request to send. Saya belum ngirim itu saya konfirmasi dulu. Ya. Konfirmasi dulu. Oh ini konfirmasi Pak, saya mau ngirim. Ya itu ya. Oh ya. Habis itu saya ketemu carrier detect-nya dulu mana? Nah, 2 berfungsi. Itu. Ini yang sampai buat. Jadi ya ini saya pastikan
Hati-hati di nomor 4, di nomor 65. 65. 6 duanya harus terhubung juga ya, karena sampean kayak membuat cross 26 ya. 62 itu harus terhubung dengan benar. Dan 5 yang sifatnya lurus. Oke, mungkin itu gambaran terkait dengan kabel UTP ya yang akan sampean kerjakan. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Gas, silakan jika memang ada pertanyaan. Mbak apa? Pak Tony apakah sudah di absen, Pak? Si Pak Tony sama Iya, Pak. Sama Saiful Haq. Garuda Tama ada? Enggak ada ya? Ada, Pak. Ada, Ada. Pak. Mana Iya. mana. Dia lagi di jalan tapi udah Gimana masuk, Pak. kok Basta ini yang ngomong? Garuda Tamanya itu mana? Di izin di WA, Pak. Itu udah masuk. Enggak ada gitu. Ini, Pak. Bentar, Pak. Next, selain Garuda Tama. Oh, next. Oke, Pak. Nasrullah, enggak ada ya? Gak ada, Pak. Pak Tony. Ada, Pak. Itu tadi, Ada, Pak. Pak Tony, Pak. Iya, mana? Kamera. Kameranya titipkan. Ron. Saya tahu sampai menit keberapa gabung saya tahu. Mana, Ton? Halo. Bilang lagi kan Ton ini. Iya, Pak. Ini penasaran saya itu makanya. Mana kameramu? Saya pengen lihat. Di mana? Ya, Pak. Ayo, di mana? Di jalan. Ron. Yowes, next. Siapa lagi tadi? Oh, yang itu. Di jalan ini, Pak. Iya, Sambil- saya tahu, Ben. PKB keluar masuk enggak sih? Muhammad Nasrullah enggak ada ya? Saiful Haq. Halo, kenapa, Pak? Sudah, Tony sudah. Saiful Haq sekarang. Garuda Tama. Oke, Garuda Tama belum terhubung. Saya anggap tidak hadir. Nasrullah juga. Cukup 2 orang. Mungkin itu saja dulu pertemuan hari ini ya. Semoga Iya, kita Bapak. diberi kesehatan dan dipermudah dalam belajar. Karena Amin. kesalahan dari Amin. yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.